Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Adil Gatalino, Bacurabin Kasaruga, Bahasa Ingat Kak Cibata. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Suara Hulu, Suara Demokrasi dari Kapuas Hulu. Melalui podcast ini kami hadir untuk berbagi cerita, informasi, kebijakan, dan pengetahuan-pengetahuan tentang seputar literasi demokrasi dan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, pada episode kali ini saya memang khusus menghadirkan beberapa orang narasumber karena ini menurut saya ada satu tema yang menarik, yakni berkaitan dengan bagaimana membentuk karakter daripada aparatur negara sipil yang profesional dan berintegritas. Nah, tentu ini adalah melalui sebuah karya-karya inovasi mereka dalam mengaktualisasi daripada kegiatan-kegiatan mereka selama mereka mengikuti pelatihan dasar atau latsar CPNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Baik, hadir bersama saya seperti saya sampaikan tadi, di sebelah kiri saya ini ada yang di depan, di ujung saya itu Hajwar Nurwanto. Ya, selamat datang di podcast kami Kapuas Hulu. Hajwar ini biasa juga dipanggil Joe. Dia di subbagian Parmas dan SDM. Kemudian di tengah ada gadis cantik, ya. Ini Farah Labita, dipanggil Tata. Ya, selamat datang di podcast kami Kapuas Hulu. Si Tata ini di subbagian teknis dan hukum. Kemudian selanjutnya di samping kiri saya yang paling ujung ini ada Doan MH Penjahitan, betul ya. Beliau juga di bagian subbagian teknis dan hukum. Kemudian sebelah kanan saya di paling ujung, ya, ganteng itu, ya, ada Adi Swardiman, betul ya. Ini di bagian keuangan. Nah, selamat datang di podcast KPU Kapuas Hulu. Kemudian ada Olivia Caroline Hafi, ya. Ini juga di bagian keuangan. Selamat datang di podcast KPU. Kemudian yang di sebelah kanan saya paling ujung, ini Michael Anderson. Wah, ini luar biasa. Ini juga ini di subbagian Rendatin, ya. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian semuanya sudah hadir di dalam podcast KPU Kapuas Hulu. Kita akan berdiskusi banyak hal berkaitan dengan hasil-hasil kerja teman-teman sekalian ketika selama mengikuti latsar beberapa waktu lalu. Baik teman-teman, kan ini kan sudah mengikuti latsar ya beberapa waktu lalu. Tapi setelah mengikuti ini kan latsar ini kan dalam rangka teman-teman, kadang ini adalah satu program wajib yang harus diikuti oleh teman-teman sekalian sebagai calon pegawai negeri sipil. Tapi setelah latsar itu kemudian apa langsung diangkat menjadi pegawai negeri PNS? Kalau untuk menjadi PNS itu Pak kita harus ada pelantikan dulu. Oh, pelantikan dulu. Jadi kita menunggu instruksi dari atas itu pelantikannya kapan. Oke, yang pasti kalian sudah mengikuti ya. Tapi kalau yang untuk pelatihan ya. Sudah pelatihan ya. Mantap, luar biasa. Saya mendapat kabar yang mengejutkan, ya, bahwa dari teman-teman angkatan teman-teman yang mengikuti latsar ini, ternyata ada satu kabar yang menggembirakan itu ketika di Bogor ya. Iya, Pak. Kabarnya siapa? Si Olive ya. Olive dapat penghargaan apa? Iya. Dia penghargaan. Nomor 2 terbaik. Nomor 2 terbaik. Ya.
peringkat 2 terbaik atau nomor 2 terbaik ini? Peringkat 2 terbaik, Pak. Peringkat 2 terbaik. Iya. Dalam hal apa itu, Olive? Dalam proses aktualisasinya, dalam latsar, dalam pelatihan dasarnya. Oh, itu kondisinya gimana sih? Itu seluruh yang ikut tuh ya? Enggak juga, ada gelombang-gelombang ya? Dia ada angkatan, Pak. Angkatan-angkatan Jadi kami ya? ada 5 angkatan. Mhm. Jadi per angkatan ada tiga terbaik Oh gitu ya. setiap angkatannya. Jadi kamu yang satu angkatan itu tadi, itu kamu nomor 2 gitu ya? Ya benar, Pak. Terus nomor 1 atau nomor 3 siapa? Nomor 1 dari KPU Babel. Babel ya. Yang 3-nya? Kamu juga? Iya, Pak. Ini Michael Anderson Mike. Ya, luar biasa. Selamat untuk kalian berdua dan selamat untuk semuanya. Terima kasih. Ya, oke. Ngomong-ngomong berapa lama kalian ikut Latsar itu? Kalau untuk Pengetahuan. pelatihan dasar kita itu Pak 3 bulan totalnya Pak, kurang lebih dari bulan Februari sampai bulan Mei. Maaf, dari bulan Februari sampai April. 3 3 bulan, ya? bulan. Kalau total jam pelajaran itu kurang lebih 647 ya, kurang lebih ya. Jam pelajaran. 647. Total jam pelajarannya. Total jam pelajaran. Oh, gitu Selama ya. 3 bulan itu Selama 3 bulan. pelatihan itu, iya Pak. Metodenya gimana? Kalau metodenya kita itu ada 2 ya Pak ya, melalui daring juga melalui luring gitu. Nah, selama kalau untuk luringnya sendiri itu kita difasilitasi oleh BKN di Bogor, itu berlangsung selama kurang lebih 6 hari atau 7 hari. kurang lebih. Yang luringnya itu ya? Iya. Oh, yang langsung tetap muka langsung lewat itu kalian dapat penghargaan yang berdua. Oh, ya. Ini itu melalui daring. Daring ya. Daring. Jadi Zoom ya. Ya cukup ya itu artinya kalian juga harus berapa jam tadi? Totalnya? Terus 47 jam pelajaran. 647 Iya. 647 jam pelajaran selama 3 bulan secara. Itu bagaimana cara kalian mengatur waktu kalian ikuti kegiatan pelatihan itu dengan kalian dengan pekerjaan kalian sehari? Gimana ini bagian keuangan ini mengatur gitu. Kalau untuk bagi waktu sih sebenarnya agak rumit juga sih Pak. Karena kan latsar itu kan dimulai dari pagi biasanya. Dari jam 7 ya kalau nggak salah. Sampai jam 4 sore. Jadi itu kalau dibarengi dengan kerjaan tuh agak keteteran juga sebenarnya. Jadi untuk membagi waktunya lumayan sulit sih. Iya memang, tapi ya itu tadi ya. Jadi memang di sini kita kadang-kadang dituntut kemudian bagaimana kemudian mampu mengatur mana yang prioritas dan skala prioritas dan prioritas. Tentu itu juga bagian dari sikap integritas kita sebagai pegawai negeri. Itu kalau Tata gimana Tata mengaturnya? Ini kan bagian teknis nih si Tata nih. Kalau di keuangan coba kita melihat. Kalau untuk di teknis kan mungkin sekarang belum tahapan ya Pak. Jadi kami tuh masih fokusnya lebih ke yang bagian hukum. Jadi untuk yang keseharian lebih mudah gitu Pak untuk membagi waktu saat untuk latsar sama untuk kerjaan. Jadi saat lagi ngerjain latsar yang bagian hukum tuh kan kami juga punya teman di ruangan kan Pak yang nggak ikut latsar. Jadi kami saling membantu gitu Pak. Jadi yang misalkan saya lagi proses latsar, jadi teman yang nggak ikut latsar tuh yang mengerjakan kerjaan yang biasanya kami kerjakan di bagian hukum. Jadi lebih kayak kita berkoordinasi dengan teman yang di ruangan. Iya, berbagi lah. Iya, berbagi Pak. Ya. Saling mendukung Saling kita. mendukung Iya. ya. Iya. Kalau Jo Azwar. Jo ini di Parmas dan Iya. SDM. Iya, sama sih Pak, kurang lebih sama teman-teman. Jadi kita kayak koordinasi kepada Kasubag. Jadi minta pendapat dari Kasubag mana yang prioritas yang harus didahuluin. Tapi yang karena diutamakan adalah mengerjakan latsar kan, jadi kita mengikuti latsar. Tapi sambil nyicil lah kalau bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari tetap dikerjain. Tapi memfokuskan utamanya di kerjaan latsar. Memprioritaskannya di latsar. Kalau tidak salah saya, Kalau tidak salah saya, teman-teman juga ada mentor ya.
Iya, ada. Jadi kami mentornya itu setiap bagian kasubag masing-masing, Pak, Oh, sebagai jadi mentor. masing-masing kasubag jadi mentornya ya. Iya, betul, Pak. Oh ya, membantu teman-teman dalam masalah memberi arahan ya Iya, kepada teman-teman. membimbing, memberikan arahan, terus berkoordinasi lah tentang laporan aktualisasinya itu sendiri, Pak. Karena ada juga yang berhubungan dengan pekerjaan juga ya. Iya. Kegiatan di laksana Karena itu kan. aktualisasi ini kan kita mengangkat dari isu-isu yang udah kita jalani, jadi isu yang mana yang paling mendesak, Pak. Yang sedang dikerjakan juga ya. Iya, ternyata. jadinya gitu kita ya. mengangkat isu yang sangat mendesak yang perlu kita optimalkan atau kita inovasi apa yang bisa kita berikan untuk mendapatkan suatu nilai produk digitalisasi gitu, Pak. Oke, jadi akhirnya dari rangkaian panjang tiga bulan, Iya, teman-teman mengikuti apa laksar tadi. Kemudian teman-teman juga harus membuat, kalau saya katakan ini sebuah karya ya, Iya, betul. karya inovasi digital, kira-kira begitu Iya. ya, dalam bentuk digital, karya inovasi dalam bentuk digital, Iya. yang kemudian diangkat dari masing-masing tugas dan tanggung jawab, Iya. katakanlah demikian ya, Iya. tugas dan tanggung jawab teman-teman masing-masing ya, gitu ya. Jadi ini inovasi. Tidak hanya inovasi, Pak, tapi mengangkat sebuah isu masalah ya yang ada di Yang bagian masing-masing. Inovasi dan temanya Iya. berangkat dari isu-isu Isu-isu, Pak. iya, masalahnya masing-masing. Ini yang luar biasa, ini yang ingin saya ketahui, dan barangkali juga teman-teman di pemirsa podcast kami Kompas Sulu juga perlu tahu bahwa memang dalam konteks bagaimana kita kemudian meningkatkan kreativitas, inovasi, ya, pegawai negeri memang dibutuhkan satu inovasi, karena hari ini kan digital ini memang sudah menjadi ya itu memang makan hari-harian kan, ya maka dituntut itu standar ya, sekarang sudah jadi standar ya, betul itu ya. Oke, ini jadi teman-teman ini kan tentu memiliki karyanya masing-masing ini, karyanya masing-masing saat mengikuti laksar tadi, berkaitan dengan kalau saya katakan produk digital kalian masing-masing lah ya, visualisasi seperti apa ya. Nah, saya mulai dari sebelah kiri saya nih ya, si Jo Hajuar Nurwanto, Jo ini, jadi akrabnya jadi Jo. Nah, judul karya ya, kira-kira begitu ya? Iya. Ya, judul karyanya meningkatkan Evaluasi, Pak. evaluasi, Optimalisasi, maaf. optimalisasi layanan informasi, Iya. ya, optimalisasi layanan informasi publik melalui pembuatan portal landing page berbasis QR, gitu ya, Iya. pada PPID KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Iya. Ini judul yang menurut saya juga sangat menarik. Nah, saya ingin tahu apa yang kemudian menjadi dasar gagasan Anda untuk kemudian membuat produk digital ini. Iya, jadi produk digital yang saya buat yaitu saya mengangkat tentang pelayanan informasi publik. Isunya Iya. pelayanan informasi Iya. publik ya, khusus di situ. Karena sangat minimnya digitalisasi pelayanan publik, Pak, di sini saya rasa kemarin, jadi sehingga saya membuat aktualisasi itu untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik, Pak, melalui landing page. Jadi menggunakan website, Pak, sebuah website jadinya. Oh, jadi menggunakan website ya. Website. Jadi itu agar mempermudah. Ini tujuannya untuk nggak semua untuk internal, tapi juga untuk masyarakat umum, Pak. Oh, Masyarakat jadi yang ada di internal dan ekstra kayak iya, gitu ya. tujuannya juga untuk eksternal agar mereka mempermudah mendapatkan informasi publik, Pak. Jadi dengan adanya aplikasi yang telah saya buat, diharapkan bisa dapat mempermudah masyarakat umum untuk bisa mendapatkan pelayanan informasi publik dengan sangat cepat, aman, sama akurat seperti itu, Pak.
kan di PPID juga punya website juga Iya, kan. Iya. Jadi website apa namanya? Aplikasi apa Iya. yang kamu buat ini tersondingkan Iya, atau terintegrasi terlinkkan? Pak. Terintegrasi dengan iya, website itu sendiri. Iya. Oke. Artinya Selama saya CPNS di KPU Kabupaten Kapuas Hulu ini, website itu sendiri tuh masih belum optimal, Pak. Nah, banyak kan masyarakat itu mendapatkan informasinya melalui surat atau datang langsung. Masyarakat kan wilayahnya sangat jauh ya Pak ya. Jauh Kapuas Hulu kan lah, sangat nggak luas kan mungkin Pak juga kan. harus ke Ya, nggak mungkin kantor. dia harus ke kantor atau melalui surat kan sangat prosesnya sangat panjang. Iya. Dengan adanya website yang saya buat ini, namanya Pintu KPU Kapuas Hulu Pak. Oh, nama Nama websitenya websitenya Pintu KPU Kapuas Hulu. KPU Kapuas Ya, Hulu. itu Jadi kalau singkatan. masyarakat mau Langsung, ya bisa mendapatkan diakses. informasi Ya. di KPU Kapuas Hulu, tinggal Ya. dia mengetik Pintu KPU Kapuas Hulu. pintu KPU Kapuas Iya, Hulu. Nah, pintu ya, itu ada dia. singkatannya Pak, Pusat Informasi Terpadu dan Update KPU Kapuas Hulu. Ini panjang sekali ini. Ini satu, nah ini inovasi ini yang dibutuhkan. Nah, sehingga kemudian masyarakat boleh juga datang ke kantor Iya. atau cukup dengan Ngeklik ngeklik pintu KPU Kapuas Hulu. Karena di Lalu situ isinya semuanya sudah lengkap Pak, satu pintu. Jadi semua data dari turunan dari KPU RI juga ada di situ terkait data-data kepemiluan, Data kepemiluan. terus data-data yang perlu mereka butuhkan, ada semua ada di situ. semua kebijakan-kebijakan Sosial juga, media sosial kita media ada, juga ada di situ produk-produk ya. kita yang sudah ada di situ semua Pak. Jadi satu di situ semua. Jadi Oke, satu pintu oke, Pak. betul. Ini pintu ini. Nah, ini tadi malam kami bicara tentang pintu, tapi Iya. cocok sekali ini. Nah, bagus ini Joe, karena ini informasi juga bagi masyarakat di khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu bahwa KPU Kapuas Hulu itu memiliki website. Kalau mau mendapatkan informasi bahkan menemukan informasi ya, tidak hanya mendapatkan saja, cukup mengklik pintu KPU Kapuas Hulu. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan nih untuk Joe nih. Terima kasih, Luar Pak. biasa ini. Nah, itu yang perlu kan. Jadi memang inovasi-inovasi ini sangat dibutuhkan. Ini menarik memang dari yang Joe tadi. Mungkin juga tidak kalah juga menarik apa yang dilakukan oleh Farah Labita atau Tata ini. Nah, Tata ini dia punya ini ya. Saya coba judul laporan ya kata demikian ya. Tatanya optimalisasi mekanisme publikasi produk hukum di JDIH KPU Kapuas Hulu melalui pembuatan database produk hukum terbaru yang terintegrasi dan berbasis digital. Ini keren juga, berbasis digital. Saya harus termenung sebentar ya. Bagaimana dia membuat produk hukum itu kemudian berbasis digital? Apa yang mendasari suatu gagasan itu? Jadi kan saya kan di bagian teknis dan hukum ya Pak. Nah, Kebetulan saya juga yang megang JDIH. Kalau misalkan teman-teman mau tahu, JDIH itu tempat kita untuk ngeliat instansi itu punya produk hukum atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh instansi tersebut. Jadi kan saya megang jadi operator JDIH. Nah, beda dari Bang Jo kan untuk eksternal ya Pak. Kalau saya tuh lebih ke internal. Jadi database ini dibuat untuk mengumpulkan produk-produk hukum yang ada di masing-masing subbagian sebelum akhirnya dipublikasikan ke JDIH. Oke. Nah, teman-teman, bahwa yang disebut JDIH itu adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Nah, tadi Tata katakan bahwa dia ternyata internal ya. Iya, Jadi Pak, di internal. internal KPU-nya, Iya. di sekretariatnya, semua produk-produk yang berkaitan dengan hukum itu kemudian dikelola dan diolah. Iya, diklasifikasikan, Diklasifikasikan. lalu
pada akhirnya akan diterbitkan di JDIH. Di JDH yang kemudian yang bisa dilihat oleh eksternal. Iya. Karena terintegrasi tadi ya, Iya. makanya saya pikir tadi Iya. kalau punya jauh-jauhan tadi juga akan terintegrasi juga dengan EPPID-nya yang dibuat oleh KPU RI. Kemudian Tata juga ternyata juga begitu, mengelingkarnya juga ya, Iya. terintegrasi juga. Terintegrasi Tapi untuk lebih di kepada internal. produk hukum di dalam di internal sendiri Iya, itu ya. Pak. Kenapa? Selama ini memangnya tak terkumpul-kumpulkan kah? Kalau misalkan yang selama saya jadi CPNS di sini ya Pak, mungkin kita tuh terbiasa dengan masih menggunakan fisik dalam pengumpulan. Atau manual ya? Iya, masih manual. Kamu pergi ke subak Sebagian, ini minta iya. ini, subak ini minta itu Iya. ya. Masih minta ke sebagian dan mungkin udah ada yang via filenya Pak, Ada tapi masih file. melalui WhatsApp. Mau kirim WA, Iya, kasih kirim file, WA, pakai kasih flash file, disk, pakai flash apa. disk. Jadi kan itu kurang itu ya Pak, kurang efektif. Entah misalkan WA-nya diupdate Iya. atau flash disknya Hilang. hilang. Nah, jadi adanya database ini untuk mengumpulkan dan mempermudah teman-teman juga. Jadi tidak perlu saya datangin satu-satu, mereka tinggal upload aja langsung. Oh, tinggal upload aja Iya. ya? Jadi masing-masing database subak itu bisa, dia- bisa diupload Pak, pakai database. Google Form gitu. Karena basisnya database tadi kan basisnya kan? Iya, basisnya database, Oh, luar Pak. biasa. Mantap itu. Saya kira ini cara meramu barang yang apa namanya bercerai-berai itu kemudian diramu dalam satu Satu wadah, satu Pak. wadah. Iya. Ya, kemudian itu bisa di apa namanya kira-kira dikelola, kemudian Dirapikan. Dirapikan. Iya, Gitu baru akhirnya terbit di JDIH. ya diekspos di JDH ya. Makasih, luar biasa, makasih. Tata ini inovasi ini kita butuhkan ini. Jadi zaman-zaman anak muda sekarang ini perlu. Jadi kalau zaman-zaman dulu kala itu begini-gini ini tidak ditemukan ini. Jadi di zaman-zaman sekarang. Kemudian ada Doan. Jadi Siap. Doan ini kalau tidak salah dia punya apa namanya judul laporan aktualisasinya ya. Ini berkaitan dengan digitalisasi manajemen dokumen SPIP melalui kedai SPIP. Ini luar biasa. Kedai SPIP, saya pikir kedai kopi. Kedai SPIP. Apa itu kedai SPIP? Itu kendali digital dan arsip integrasi sistem pengendalian intern pemerintah pada KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Kedai. Iya, Pak. Itu kan kedai kopi atau di Sarawak kedai itu warung ya. Nggak tahu di Sumatera bilang kedai itu apa. Kedai juga, Pak. Kedai Seperti juga. warung gitu. Warung. Gagasan kedai ini saya gimana? Ini kaitan dengan SPP ini ya? Kalau sebenarnya sih Pak, sederhananya itu karena cocokologi aja sih, Pak. Oh ya cocok-cocok aja ya. Pas-pasan ya, pas ya. Disingkat dia yang gampang diingat itu kedai kendali digital dan arsip integrasi dari SPP. Iya ya. Dan juga karena produk digital yang saya buat ini digunakan oleh internal, jadi ya untuk SPP ini sendiri biar teman-teman yang lain itu juga pada gampang gitu, Pak. SPP ngerjainnya lewat mana gitu, lewat kedai SPP begitu, Pak. Oke, nah, tapi ini kan internal juga ya. Iya, Pak. Jadi kedai SPP ini adalah kurang lebih prinsip kerjanya seperti yang Tata punya ya. Iya, kurang lebih Kurang sama lebih dengan ya? Mbak Tata. Kalau Mbak Tatanya tadi dia sebagai operator JDH di Subbagian Teknis dan Hukum, kalau saya itu operator SPP, Pak, di Subbagian Teknis dan Hukum. Jadi saya bertanggung jawab dengan pengumpulan dokumen-dokumen evidence SPP gitu, setiap bulannya. Iya. Itu berlangsung Karena ada banyak dokumennya itu kan setiap bulannya. Iya, kurang lebih begitu. Iya. Nanti kemudian dari kedai ini sendiri, kemudian karena terintegrasi ya. Nah dari Iya, kedai ini sendiri kemudian di-upload di dalam SPP. Iya, benar. Gitu ya. Tapi setelah melalui pleno segala macam itu ya. Iya. Sebenarnya kalau based on isu yang ada ya Pak ya, sama seperti Mbak Tata, mungkin selama ini penyelenggaraan SPP itu di Kapuas Hulu ini, KPU Kapuas Hulu ini masih menggunakan cara-cara konvensional gitu.
Oh iya ya. masih print kertas gitu, ataupun dari subbagian lain itu masih mengirim melalui WhatsApp, kurang lebih begitu Pak. Jadi dengan adanya portal ini, dengan adanya dashboard ini, itu bisa memudahkan untuk teman-teman yang lain itu bisa mengakses langsung gitu Pak. Dan juga fungsi keduanya, seperti yang Bapak bilang tadi, untuk melanggar SPP itu kan kita harus ada pleno ya Pak ya. Iya. Nah selama pleno itu kan biasa kita cuma tahu hasil akhirnya gitu ya. Iya. Cuman dengan adanya kedai SPP ini kita itu bisa melihat progresnya sampai mana. Betul sekali. Jadi kita nggak hanya tahu hasil akhirnya aja, progresnya kita juga bisa lihat. Iya, di bagian dokumen apa yang sudah lengkap dan seterusnya ya. Jadi dia bukan cuma teknis penyelenggaraan apa aja, tapi monitoring juga. Monitoring juga di dalamnya. Ini oke. Saya pikir ini satu inovasi yang juga sama seperti teman-teman lainnya. Misalnya tadi kan kalau dulunya katakanlah itu apa manual ya, atau konvensional sekali ya. Jadi harus print banyak kertas nih. Iya. Harus print ada banyak kali itu SPP itu. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu. Tapi dengan ini kan semuanya dalam bentuk digital tadi ya. Jadi tidak perlu print-print lagi. Ini nyambung dengan efisiensi, luar biasa untuk dua kita tepuk tangan. Keren sekali ini. Oke, jadi tadi kan kalau Jo, Tata, Duan juga punya karya-karya yang menurut saya memang satu inovasi yang memang sesuaikan dengan konteks hari ini ya, tuntutan zaman hari ini, tuntutan pekerjaan hari ini. Kemudian barangkali kemudian kalau Michael Anderson, nah ini luar biasa ini. Kalau Mike ini judul dia punya ini digitalisasi pengarsipan data perencanaan dan informasi melalui pemanfaatan apa ini? Cloud store ya. Cloud store pada KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Ini satu lagi. Ini model apa lagi ini? Ini apa yang bisa kamu jelaskan ke saya ini? Mike ini. Jadi itu sebenarnya aplikasi berbasis website menggunakan website. Nah, dan itu digitalisasi arsip-arsip yang dari data perencanaan dan data informasi ya. Jadi untuk pengangkatan isu ini itu penyebab isunya tuh biar supaya data yang fisik ini tuh enggak sebagai contoh tuh kayak enggak dimakan rayap gitu misalnya, atau bencana gitu misalnya banjir gitu. Oke. Dibikinlah ini aplikasi digitalisasi arsip yang menggunakan Google Site itu wadahnya. Ini namanya ya. Google Drive ya. Jadi Google Drive ya. Jadi kamu menggunakan Google Drive. Ya, Google Drive-nya itu sebagai cloud storage-nya itu. Cloud storage ya. Oke. Mantap ini. Saya teringat tadi mengamankan data-data yang dimakan rayap atau kena banjir. Kalau kantor ini masih banjir, sekali kena banjir itu. Nah, sama prinsipnya ya. Jadi semua dokumen-dokumen itu tentu di scan dulu ya. Kalau di scan kalau yang file-file barangkali begitu ya. Kemudian baru disimpan di Google Drive sendiri, tetapi tentu ada klasifikasinya ya. Ya, ada klasifikasinya juga tuh di landing page-nya juga tuh saya juga udah buat, dan kita tuh juga karena ini internal kan ya, aplikasi internal, jadi kita kalau saya tuh menggunakan ada akun gitu, menggunakan Outpro, jadi pakai akun juga. Ya, jadi akunnya dibuat di Outpro itu ntar cuma beberapa orang yang bisa akses gitu. Tidak semua orang bisa akses. Ya, jadi yang bisa dikasih akunnya itulah hanya yang bisa akun aja yang bisa akses. Jadi lebih tentu secara internal ya maksudnya ya. Ya, internal juga itu. Selain itu juga yang saya tekankan di sini juga keamanan datanya juga gitu, Itu Pak. yang paling penting, keamanan data juga. Ya. Kalau saya lihat di sini memang
betul, karena kamu berbasis apa namanya, data yang kamu gunakannya data perencanaan ya. Ini kan perencanaan kan banyak dari informasi, termasuk juga berkaitan data pemilih juga ada di situ, tidak? Kalau untuk data pemilih sih Tidak masuk di situ ya? itu nanti ada tindak lanjutnya, ntar kita kembangin lagi gitu Pak. Oh itu pengembangan baru lagi. Ya, Itu saya percaya lah karena memang sudah ada yang sudah ada sekarang aja kamu sudah buat satu apa namanya semacam aplikasi ya, tapi kamu menggunakan Google Drive ya. Ya. Saya pikir juga satu inovasi yang baik karena sebuah realita hari ini kalau dokumen-dokumen kita yang sudah berumur di atas 3 tahun itu kalau rayap udah pasti. Iya. Kedua itu kalau berkaitan dengan banjir, memang kita langganan banjir. Ini juga ada persoalan. Jadi Kota Putu Sibau khususnya memang kebetulan kantor kita juga kan kalau banjir besar selalu tenggelam. Itu satu inovasi. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk luar biasa Mike. Ini Mike. George, oh iya ya, berkat 3 ya. Gitu. Ini. Ya, jadi ya saya melihat ini apa namanya kreativitas teman-teman sekalian, apalagi tadi si Mike, kemudian menghindari rayap dan banjir, katakanlah demikian dan lain-lainnya tentunya ya. Kemudian mampu menciptakan satu katakanlah ini aplikasi atau apa namanya digital itu untuk kemudian mengamankan semua data yang ada. Kemudian, nah ini Olive ini, kita mau dengar yang peringkat 2 ya. Olive ini, Olive ini dia punya laporan aktualnya. Ini optimalisasi ketertiban administrasi SPJ keuangan KPU Kabupaten Kapuas Hulu melalui pembuatan buku saku digital. Nah, buku saku digital, panduan internal penyusunan SPJ keuangan. Apa yang gagasan itu dasarnya apa sih sehingga harus dibuat buku saku digital gitu di keuangan? Jadi saya kan kebetulan bagian verifikasi SPJ Pak di keuangan. Jadi selama saya verifikasi itu masalah yang saya lihat ada beberapa SPJ itu kurang lengkap. Terus jadi kalau kurang lengkap kan harus kembalikan lagi. Prosesnya jadi bolak-balik ya. Memang keuangan juga ya detail sekali. Jadi saya buat buku saku digital panduan internal ini untuk pegawai di KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi mereka bisa lihat apa aja sih yang harus dilengkapi sebelum menyerahkan ke bagian keuangan. Sehingga SPJ tersebut tidak perlu dibolak-balik lagi kan karena tidak lengkap. Jadi diharapkan dengan adanya buku saku digital ini bisa membuat SPJ yang diserahkan ke keuangan itu sudah lengkap. Begitu. Jadi pegawai pun mudah melihatnya karena bentuknya buku saku digital kan. Jadi bisa dibuka dimanapun. Kalau saya boleh singkatnya, bahwa satu apa namanya produk digital yang kamu buat ini website ya? Saya bikin flipbook. Oh, lebih kepada ya? Ya, bentuknya flipbook. Ya, flipbook, digital panduan tuh ya. Jadi intinya begini. Jadi dengan adanya panduan digital terkaitan dengan SPJ keuangan ini, Iya, Pak. jadi semua satker ya, semua pegawai di Satker KPU Kapuas Hulu ini melihat panduan itu dulu. Iya, Dikira begitu ya? Iya. Jadi tidak perlu harus tanya ke sana, tanya ke sini. Menjadi acuannya gitu Pak. Iya, gitu. Acuannya dalam penyusunan SPJ-nya. Kalaupun dulu ada, mungkin dia sama seperti yang si Duan bilang itu konvensional juga ya. Karena dulu ada ya, tapi sekarang lebih kepada ini ya. Jadi saya ini sebenarnya ada Pak, tapi dia bentuknya pedoman teknis kan. Pedoman teknis itu halamannya sekitar 200-an gitu. Jadi saya membuat buku saku digital ini saya buat hanya 26 halaman. Jadi saya mempersingkat, jadi mudah dibaca gitu Pak. Itu dasar tadi ya? Iya.
Di antaranya dasarnya tadi ya. Jadi halaman yang kalau teknisnya, bentuk teknisnya tebal sekali. Iya. Kemudian datang ke kamu rangkum, Saya rangkum. mengambil inti hanya menjadi 26 halaman yang Iya. paling penting. Benar. Jadi teman-teman lainnya cukup membaca 26 halaman, itu sama artinya membaca yang sejumlah 200 lebih halaman itu ya. Iya, benar. Luar biasa keren ini. Nah ini jadi satu kemajuan luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Kak Olive. Ini luar biasa ini. Jadi bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh bagian-bagian keuangan yang dilakukan oleh Olive berkaitan dengan bagaimana membuat buku saku. Iya. Kemudian kita geser lagi ke Adi Suardiman. Ini Adi Suardiman ini dia punya karya ini juga saya pikir juga sangat menarik juga nih. Ini digitalisasi dan validitas arsip. Ini ada hubungan hampir mirip dengan si Olive. Tapi di sini akan melihat validnya. Ini sudah dokumen sudah ya? Udah dokumen, Pak. Jadi digitalisasi dan validitas arsip bukti surat perintah membayar dalam bentuk Google Drive pada bagian keuangan KPU Kabupaten Sulu. Ini judul dia. Jadi kalau tadi ini adalah bagaimana Olive menyiapkan Panduannya. panduan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan SPJ keuangan. Dan saya pengarsipannya, Pak. Kalau si Adi ini Pengarsipannya. pengarsipkannya. Jadi sudah bukti. Itu apa yang mendasar pikiran kemudian harus pula dibuat dokumen-dokumen begini sih dalam bentuk aplikasi gini sih? Sebenarnya kan ini produknya lebih ke pengarsipan melalui digital ya, Pak. Karena kan kalau di keuangan itu kan data-datanya vital ya. Menyangkut angka kan dan tanggung jawab karyawan. Jadi dengan faktor geografisnya Kapuas Hulu ini yang rawan banjir yang pertama, terus dengan kebutuhan keuangan dalam menyajikan data keuangan kepada BPK itu kan juga penting juga, Pak. Jadi itu tuh membantu untuk staf-staf keuangan jika dibutuhkan data untuk pemeriksaan gitu. Jadi tanpa perlu membongkar arsip fisiknya, Pak. Jadi di arsipnya ini saya membuat barcode di setiap gobi per bulannya tuh, Pak. Dari hasil Dokumen di setiap gobi dokumen itu. ya dokumennya tuh, Pak. Jadi dia prinsipnya di barcode itu. Kamu letakkan barcode dia dong. Jadi Gobi ada itu. database kendalinya itu kan melalui spreadsheet, Pak. Jadi spreadsheet, Oke. Nah, di spreadsheetnya tuh nanti udah udah tercantum mulai dari nomor SPM atau SPJ, kemudian nominal, keterangan dari SPJ dan SPM-nya tuh, Pak. Jadi spreadsheet setiap bulannya tuh data fisiknya tuh udah di-scan dan diarsipkan di spreadsheet itu. Jadi hasil data spreadsheetnya saya ubah jadi bentuk barcode. Jadi sewaktu-waktu misalkan ada staff yang membutuhkan data untuk keuangan, jadi tinggal scan dan langsung masuk ke spreadsheet itu, Pak. Jadi dia tidak perlu bongkar-bongkar fisiknya lagi. Oh, cukup di scan aja barcode itu, langsung keluar tuh apa yang dibutuhkan di Ya, sini benar, itu. Pak. Jadi semua arsipnya langsung ada di dalam situ, Pak. Lebih agak gampang daripada harus bongkar Ya, benar, pasti bermenit-menit ini bukanya nih. Kalau ini enggak kan, Ya. bahkan berjam-jam nih. Kalau ini kan tinggal track gitu ya. Ya, tinggal Jadi scan langsung masuk ke itu. mempermudah Mempermudah kerjaan, ya. kerjaan, Pak. Luar biasa. Kita tepuk tangan ya untuk si Mas Adi ini. Luar biasa. Saya tidak menyimpulkan apa yang teman-teman lakukan. Tetapi setidak-tidaknya kalau bicara tentang hari ini adalah berkaitan dengan yang pertama efisiensi, teman-teman sudah melakukan suatu karya yang berkaitan dengan inovasi-inovasi berkaitan dengan efisiensi ada di sini nih. Kemudian pengamanan data digital untuk kotek hari ini juga teman-teman sudah lakukan itu semuanya. Sehingga kemudian tidak seperti dulu kemudian tadi dibilang si Mike, wow, gara-gara banjir dia mah hilang, nah kayak gitu ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian dari sisi biaya juga saya pikir juga tidak terlalu susah ya, tidak mahal ya kayak gini ya. Tanpa biaya malah. Hah? Kecuali untuk mungkin untuk penyimpanan Google Drive ya mungkin. Oh, itu ya. Iya, Pak.
Tetapi kemudian begini, ini ada kesulitan enggak misalnya waktu kamu membuat itu karyamu itu sendiri? Kalau untuk karya itu sih tidak ada kesulitan sih Pak, karena memang udah terstruktur kan, udah ada hierarkinya yang saya buat sendiri. Dan karena cuman memindahkan arsip fisik menjadi digital aja Pak, jadi tidak ada. Cuman tidak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Yang lain ada masalah enggak kira-kira? Karena itu ada basisnya data loh, yang di masing-masing teman-teman. Siapa yang punya ini cerita? Ini kita bagi-bagi mic ini aja. Oke. Si siapa? Tata Duan? Ada pengalaman? Ya ininya apa ada kendala maksud saya? Terkait dengan data ini. Sebenarnya saya juga sama dengan teman-teman yang lain ya Pak ya. Kalau untuk kendala itu dalam pembuatan dalam inovasi digital ini sepertinya hampir tidak ada Pak. Karena pada dasarnya hal-hal yang kami kerjakan ini memang berdasarkan tugas dan fungsi kami di masing-masing subbagian gitu. Jadi semisal ada isu, ada keresahan, nah hal-hal itulah yang kami kerjakan gitu sih Pak. Dalam pengolahan data, dalam pengolahan ketersediaan data, ada kendala di situ, teman-teman. Kan memulai ini. Kalau misalnya tadi kan arsip lama, lalu harus cari lagi. Ada konteks itu kah? Maksud saya. Kalau itu Tata ya, JDH ya. Mungkin kayaknya di JDH lah. Mungkin kalau untuk di JDH ya Pak, kan kalau saya kan pilot projectnya kan di tahun 2025. Oke ya Pak. Ya, jadi dimulai 2025 kalau misalkan ya. kita ngomongin yang 2024 Dan sama seterusnya 2023 itu kan lebih sulit. lebih Cuman sulit, untuk di ya. 2025 sendiri itu saat pengumpulannya tuh lumayan menghadapi kesulitan Pak. Kesulitannya tuh lebih kayak filenya itu atau produknya itu kebagi-bagi kan Pak ke setiap sebagian. Kadang tuh ada di laptop satu, laptop yang satu tersebar. Ya. Misalkan yang apa namanya produknya produk teknis tapi ternyata tersimpannya di keuangan. Kadang tuh suka kayak gitu. Jadi kan saya sebagai yang saat saya mengumpulkan file-filenya atau berkas fisiknya itu mengalami kendala bingung Pak. Mau nanya siapa, ini siapa ya tahu. Jadi saya cari sendiri Pak, cari sendiri dan koordinasi juga dengan teman-teman sebagian lainnya untuk membantu saya dalam mengumpulkan produk tersebut. Tapi overall itu aman sih Pak, bisa dapat karena kita di kantor ini kooperatif semua Pak. Keren. Jadi ya itu yang saya bayangkan tadi barangkali ada kendala teman-teman itu ya berkaitan dengan ketersediaan data-data yang dibutuhkan. Nah kalau di bagian di JDH itu di hukum kebijakan itu memang ada persoalan berkaitan dengan bukan persoalan sebenarnya. Ini hanya komunikasi pengarsipan saja. Menurut saya kan begitu. Iya. Karena masing-masing kan pegang semua itu Pegang sebenarnya. semua. Nah, makanya dengan database ini nih untuk mengumpulkan jadi satu tempat aja. Jadi nggak di sebagian keuangan, nggak di hukum, nggak di SDM, semua tuh langsung di satu database yaitu produk digitalisasi Digital saya. yang kamu buat Iya. itu. Oh mantap. Jadi sungguh luar biasa ini. Saya langsung aja di Tata. Iya, Pak. Kan sudah dibuat nih Iya, sudah dibuat. digitalisasi itu ya. Sudah bisa diterapkan kah? Kalau untuk punya saya itu saat uji coba itu udah mulai Pak diterapin. Udah mulai juga diupload, udah terbit di JDH-nya. Sudah terbit Sudah ya? terbit, yang dari database saya itu udah terintegrasi, udah diupload juga di JDH-nya. Oke. Jadi saat uji coba itu udah bisa langsung diaplikasikan itu Pak, aktualisasinya. Jadi tadi kan kamu bilang begini. Apa namanya? Informasi data-data yang berkaitan dengan kebijakan dan hukum yang ada di dalam JDH itu, kemudian apa namanya, baik di eksternal maupun internal, punya kamu juga bisa dilihat juga. Kalau untuk punya saya sendiri itu Pak, cuman kami aja yang sebagian teknis yang bisa oke. ngakses. Jadi kan itu lebih kayak yang masih mentahannya ya Pak, itu masih belum ada watermarknya, masih belum ada apa namanya abstraknya. Jadi masih mentahannya. Jadi untuk diupload ke JDH itu harus melalui proses verifikasi dulu Pak. Jadi kan nggak langsung Verifikasi dulu ya. dari apa teman-teman sebagian berikan ke saya langsung diupload, enggak. Jadi perlu diverifikasi dari Kasubag, dari teman-teman yang berkaitan juga. Jadi kalau misalkan ada kesalahan tulisan atau ada kekurangan, dikembalikan lagi untuk di
akhirnya direvisi teman-teman dan diverifikasi ulang. Jadi nggak langsung dari yang teman-teman kumpulin langsung diupload, enggak. Oke, Jadi ada oke. proses Ada verifikasi proses yang verifikasi kami tadi ya, teman-teman hukum itu, Pak. yang ayah dulu lakukan baru kemudian Iya. diekspos ya. Iya. diupload ya. Atau sama juga dengan yang Jo di PPID ya. Sudah bisa berlaku ya Jo ya? Iya sama Di Pak. PPID ya? Jadi kan kalau semasa latsar kemarin itu kan kita ada habituasi Pak. Itu kurang lebih 1 bulan waktunya. Jadi itu dari proses kita pembuatan produk digitalnya terus sampai ke sosialisasinya itu rata-rata kami pas habituasi itu ya udah mulai berjalan sih Pak aktualisasinya. Dan produk digital yang kita buat ini tidak hanya sekedar untuk tugas latsar aja Pak, tapi memang diperuntukkan untuk apa? Diterapkan, dan langsung bisa diterapkan digunakan keseharian ya, karena untuk sehari-hari ya? selain mempermudah kami juga dalam melaksanakan tugas, jadi itu emang jadi produk digital ini emang kita buat itu sebagai inovasi ya, jadi yang bisa membantu kami terus dan akan terus kami kembangkan seterusnya sampai ke depannya. Kebetulan juga dari yang saya buat itu kemarin juga ada SOP-nya Pak, jadi saya juga membuat SOP kemarin, jadi keberlanjutan programnya itu akan terus berjalan seperti itu Pak, jadi udah jelas kayak gitu Pak. Jadi ada pengembangan dari inovasi yang pertama Iya, ini ya, itu dilakukan. intinya, Tapi Pak. intinya sudah bisa digunakan. Sudah bisa Dan digunakan. boleh digunakan. Boleh ya. digunakan. Itu arahan dari- sangat boleh sih karena akan mempermudah Mempermudah kita juga ya. dalam bekerja. Jadi saat di Bogor itu memang Produktif. sudah ada arahannya ya waktu kalian kegiatan di apa? Iya, di Pusbang SDMA BKN. Itu sudah diarahkan bahwa ini sudah boleh Iya, digunakan sudah oleh dan kalian akan masing-masing. terus harus digunakan. Ini luar biasa. Jadi itu bukan hanya untuk tugas latsar Pak, tapi emang untuk dipergunakan Langsung dalam diterapkan. keseharian. Artinya Iya. ya gitu ya. Dan tentu terus ada pengembangannya ya. Ya ada pengembangan Ya, untuk kalau- tindak lanjut untuk aplikasi yang kita buat. Iya, ke kedaimu tadi itu. Karena saya Warung. lihat kedai ini keren kali ini. Jadi dalam konteks bahasa iklan itu dia punya apa namanya nih? Nama Tagline. ya, tagline-nya itu Iya, biar mudah diingat, Pak. Keren sekali ya. Jadi kedai kayak gitu langsung orang ini tuh kayak SPIP gitu internal KPU. Luar biasa teman-teman sekalian. Sebenarnya pemirsa sebenarnya lebih cantik kalau kemudian teman-teman ini menunjukkan hasil yang mereka gunakan sehingga kemudian lebih paham apa yang kita ceritakan. Tetapi mudah-mudahan pada ruang dan waktu lainnya bisa bisa, tapi intinya bahwa kemudian produk-produk digital yang teman-teman lakukan tadi itu adalah sudah boleh dan harus diterapkan di KPU Kapuas Hulu ternyata ya. Saya senang sekali dengan inovasi-inovasi itu. Oke. Ini barangkali pertanyaan, kalau di pertanyaan, tetapi saya coba melihat saya dari sisi saya yang hidupnya di zaman manual dan kalian hidup di zaman yang sudah digital. Saya ingin tanya ke Mas Adi, apa yang bisa Anda petik dari hasil karyamu yang bagaimana mengamankan semua arsip-arsip dalam bentuk yang tadinya yang dibilang Duan tadi adalah konvensional, kemudian terarsipkan dalam bentuk digital itu. Oke, Pak. Sebenarnya sih kalau yang bisa dipetik dari pendigitalisasian ini sebenarnya selain untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya Pak ya, misalkan kayak banjir atau yang kayak Bang Mike bilang dimakan rayap gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menghindari konvensional sih sebenarnya enggak Pak, itu tetap kami lakukan. Cuman pendigitalisasian arsipnya ini lebih ke
arsip cadangan Pak. Sewaktu-waktu misalkan konvensionalnya itu mengalami kendala gitu, misalnya rusak atau hilang gitu. Sebenarnya sih itu aja sih Pak, pendigitalisasiannya. Meminimalisir resiko juga sebenarnya. Oke, dalam konteks pengembangannya gitu ya. Ya. Tapi saya melihat begini, inilah sebuah kemajuan zaman daerah hari ini yang harus diakui. Ya, benar. Bahwa dengan kemajuan teknologi hari ini, barang yang berat, sulit, susah, Ya. mahal, kemudian semuanya bisa digampangkan. Ya. Dan sebenarnya itu pun juga membantu efisiensi pekerjaan juga sih Pak. Misalkan kawan-kawan ada yang lagi di luar kantor gitu kan, lagi membutuhkan data arsip keuangan, jadi tinggal di scan aja tuh mereka udah bisa mengaksesnya dah Pak, tanpa perlu harus pergi ke kantor bongkar arsip konvensional. Itu dia tadi yang saya lihat. Jadi yang kalau ada yang gampang, kenapa perlu yang sulit? Ya, Kan begitu benar. maksud saya tadi. Nah ini luar biasa ini. Jadi operator saya si Robi Pratama juga dia bingung juga nih dengan penjelasan ini. Keren itu. Ya, Mas mantap Robi memang, ini. Mas Robi. Baik, saya sangat tertarik dengan apa yang teman-teman sampaikan, pengalaman-pengalaman teman-teman sampaikan, dan mudah-mudahan ini saya pikir sangat bermanfaat bagi lembaga KPU Kapuas Hulu khususnya. Kemudian dalam konteks inovasi-inovasi yang teman-teman lakukan ini adalah bagaimana kemudian kita menunjukkan kepada negara ini bahwa kita ini adalah memiliki kemampuan profesional di dalam menjalankan tugas, kemudian dan memiliki integritas tinggi, sehingga melalui inovasi-inovasi ini kita harapkan segala sesuatu ini bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat, tepat, kemudian mudah dan murah, kira-kira begitu ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih Jo, Tata, Doan, kemudian Mas Adi, kemudian Olive, Mike sudah memberi informasi berkaitan dengan inovasi-inovasi digitalisasi yang berkaitan dengan kegiatan latsar kalian beberapa bulan lalu yang kemudian berkontribusi besar bagi kantor di mana KPU Kapuas Hulu sebagai tempat teman-teman mengabdi di Kapuas Hulu, sehingga kemudian apa yang teman-teman lakukan ini yang ciptakan dan kemudian sudah diterapkan ini adalah sangat bermanfaat bagi bagi pekerjaan-pekerjaan di KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Terima kasih banyak sudah mengikuti podcast KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Ikuti terus episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share media sosial KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, dan tentu ada podcast KPU Kapuas Hulu ini yang kemudian akan memberi banyak informasi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh bagaimana pekerjaan-pekerjaan KPU Kabupaten Kapuas Hulu serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh KPU Kapuas Hulu sebagai penyelenggara pemilu. Demikian, wassalamualaikum, salam suara hulu, salam demokrasi dari Kapuas Hulu.